Saat teduh sejenak dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bangkit berdiri semuanya. Dengan sehati kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama yang seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan, hormat bagi Allah Bapa. Bagi Raja Surga. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di dengan segenap hatimu, hormat bagi Allah Bapa. Benar Tuhan, kami datang untuk menghormati kehadiran-Mu ya Tuhan. Biarlah seluruh umat manusia di muka bumi ini mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Bagi Raja Surga. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia.
Kami rindu mengagungkan Engkau. Kami rindu memuliakan Engkau. Memuliakan Allah Bapa yang maha baik. Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Allah Bapa yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Biarlah saat ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Mulut kami penuh dengan puji-pujian, penuh dengan pengagungan kepada Engkau. Sebab Engkaulah Bapa yang sangat baik, Bapa yang sungguh-sungguh mengerti akan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kasih-Mu Tuhan tidak berubah, bahkan selalu baru setiap pagi. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati kita katakan, Engkaulah Bapakku yang baik. Engkaulah. Haleluya Yesus. Engkaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancang kau yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancang kau yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Saya minta dengan hormat Bapak Saud untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dari pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Biarlah sukacita surgawi melingkupi kita semua. Kebahagiaan menjadi bagian kita, khususnya kepada rekan-rekan kita yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah senantiasa merasakan kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan ya, setiap saat, setiap pagi. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Raja kita akan memberikan yang terbaik
yaitu hati dan pikiran kita melalui puji-pujian. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Pakai kuasa dan Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, biarlah kita selalu merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, menyatakan kuasanya melalui kebangkitannya. Amin. Dan akan selalu menyatakan kuasanya bagi kita orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, saya mempersilahkan bagi siapa saja yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, silahkan saya memberikan waktu dan kesempatan. Ibu Mei sudah nunjuk-nunjuk Tio yang berulang tahun. Silahkan Tio. Ya, shalom Bapak Ibu yang ada di tempat dan yang ada di Zoom. Puji Tuhan, hari ini saya berulang tahun yang ke-17 tahun. Gak kerasa kan dulu masih kecil gitu. Sekarang udah gede gini. Masih bocil dulu pas khotbah masih suka main game. Sekarang udah pelayanan kan. Ya puji Tuhan aja. Ya puji Tuhan aja. Saya sangat bersyukur bisa diberi umur tambah 1 tahun, 17 tahun. Masih diberi kesehatan, orang tua masih lengkap. Sehat walafiat. Walaupun ya dalam 17 tahun ini saya banyak belajar lah tentang kehidupan ya.
banyak cobaan-cobaan yang diberikan Tuhan kepada saya. Bahkan ya ada pahit dan manisnya lah. Pernah kayak ngerasa ditinggalin gitu sama Tuhan. Cuman ya ternyata Tuhan Yesus teh baik gitu ya. Tuhan teh udah tidak meninggalkan gitu. Ya saya diberikan cobaan yang berat. Tuhan teh selalu membantu hidup saya sampai saya bisa berdiri di sini sekarang, berikan kesaksian. Ya, saya banyak belajar lah ya tentang jadi Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan anaknya. Ya makasih juga buat papi mami selalu ngedidik dan membimbing Tio sampai sekarang. Selalu ada buat Tio gitu ya. Walaupun Tio banyak nakal gitu. Cuman ya anak papi mami udah tumbuh lah jadi yang lebih dewasa, memiliki pola pikir yang lebih dewasa, terus attitude yang lebih baik lagi. Doain aja semoga kedepannya bisa lebih dekat dengan Tuhan dan lebih baik lagi. Ya sekian lah, terima kasih dari saya. Ya, beri tepuk tangan. Terima kasih Tio, sudah 17 tahun tidak terasa ya. Seperti pujian tadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan selalu menopang hidup kita, janjinya nyata ya dan amin, dan itulah yang dialami ya Tio ya, oleh Tio ya. Terima kasih, puji Tuhan, betapa baiknya Tuhan kita. Ada lagi? Silakan Pak. Dia bilang silakan Pak, harusnya silakan suamiku gitu ya. Ya, Tio tadi bilang waktu kecil suka main game, sekarang sudah melayani. Sebetulnya dari kecil dia sudah melayani. Saya ingat habis perjamuan kudus dia selalu yang ngambil cup perjamuan kudus kita, itu juga kan bagian dari pelayanan. Jadi terima kasih Tio, pelayanannya berlanjut. Ya Bapak Ibu, tadi malam saya ngobrol dengan istri, saya bilang panggilan saya itu untuk mengabarkan Injil. Dan itulah memang sebenarnya tujuan saya dulu masuk ke Tiranus itu untuk diperlengkapi menjadi seorang pekabar Injil. Jadi ada semacam beban moral atau beban apalah di dalam hati saya untuk menyampaikan itu. Ya walaupun saya kadang diam tidak melakukannya, justru itu bagi, ya bukan bagi saya lah, tapi semacam ada pertanyaan terus kenapa. Nah, jadi itu muncul terus ya, kenapa tidak melakukannya. Makanya kalau tidak kekuningan gitu, ada juga sedikit perasaan kenapa ya, karena ini udah 2 kali tertunda ya, harusnya kan Agustus lalu tertunda karena syuting, ini juga tertunda karena syuting. Tadinya saya mau berangkat hari Kamis, tertunda juga karena syuting, karena tadi malam saya sampai jam 9 masih mempersiapkan segala sesuatunya berhubungan dengan itu. Nah tuh, cuma akhirnya saya bersyukur karena hari Kamis lalu saya dimintai teman untuk melayani di retreat gerejanya. Nah lalu di retreat itu ya saya memang ditantang untuk mengabarkan Injil ya, sekaligus menantang untuk perubahan hidup bagi peserta. Saya bersyukur karena begitu banyak orang yang maju, walaupun yang itu umumnya yang perubahan hidup, bukan yang terima Yesus. Nah lalu setelah acara itu saya sebetulnya ingin pulang, tapi sudahlah toh nggak jadi ke Kuningan, karena maksud saya sebetulnya pulang dari acara itu saya udah bilang ke panitia nanti selesai ini saya langsung buru-buru pulang karena saya mau ke Kuningan. Tapi ya karena tidak jadi ya sudahlah, saya tunggu aja acara ini sampai selesai gitu ya, saya tunggu aja sampai selesai. Nah setelah acara itu, acara saya khotbah, ada tantangan mendoakan mereka, lalu panitia ternyata sudah mempersiapkan untuk berkumpul satu keluarga, jadi per keluarga. Setiap keluarga itu berkumpul membicarakan
ya tentang keluarga lah. Tetapi panitia bilang yang tidak ikut pasangannya atau keluarganya berkumpul dengan sesama yang tidak ikut pasangannya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, jadi kebetulan ada 2 orang lain selain saya. Ya saya tentu tidak bawa pasangan gitu kan. Tujuan saya pun bukan untuk ini, maksudnya khotbah. Ada 2 orang lain. Lalu kami berkumpul. Satu ini sudah saya tahu udah bertobat terima Yesus. Satunya saya belum kenal. Langsung saya tanya, kamu yakin masuk surga atau tidak? Ya saya memang kadang mungkin terlalu cepat. Saya kadang tidak basa-basi dulu langsung main tembak gitu ya. Pikir saya waktunya ini nggak akan lama, jadi 20 menit saja. Tidak katanya. Ya saya tanya bagaimana, apa alasannya, kenapa kamu tidak yakin kalau masuk surga? Alasannya ya karena bagi dia itu ya harus baik lah, umum itu ya, itu normatif. Ya lalu saya jelaskan lah, ya saya jelaskan sehubungan dengan khotbah yang saya sampaikan, saya tegaskan ulang kenapa Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini. Dan dalam waktu 20 menit itu dia berkeputusan untuk menerima Tuhan Yesus. Memang latar belakangnya dari Katolik juga gitu ya, jadi mungkin barangkali penjelasannya juga kurang. Akhirnya dia menerima Tuhan Yesus pada waktu itu juga ya dalam waktu 20 menit itu. Jadi maksud saya Bapak Ibu bahwa saya melihat Tuhan meneguhkan saya walaupun ada semacam penundaan untuk saya berangkat ke Kuningan, tapi kesempatan ini juga dipakai oleh Tuhan kembali untuk meneguhkan, membangkitkan supaya saya tidak karena ada kecenderungan begini, kalau saya sudah tidak melakukannya akan ada kecenderungan itu akan keterusan. Nah, tetapi kalau ada seperti ini ada semangat baru lagi yang muncul gitu ya. Inilah yang terjadi. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan untuk semua, dan tolong Bapak Ibu doakan saya terus. Saya juga tidak tahu kenapa berhalangan terus ke Kuningan ini. Ya karena ini sudah 2 kali penundaan. Desember rencana saya ke sana kembali nanti habis Natalan di gereja itu hari Senin tanggal 25 itu ya. Habis itu ya mungkin saya akan berangkat lagi ke sana sampai akhir tahun. Ya terima kasih, inilah kesaksian saya. Puji Tuhan. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan Bu Pur. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ya, mengucap syukur dan terima kasih. Hari Kamis itu pas tanggal 27 ada hari libur ya, tanggal merah. Seperti biasanya Pak Pur itu kalau libur selalu dia ke sini. Entah apa yang pokoknya ada saja. Kemarin mengajak saya, ayo ke gereja. Kameranya mau dibetulkan karena agak error. Ya, saya ikut. Kemudian sampai di depan gerbang itu Pak Pur nyeletuk. Kayaknya nanti yang untuk tempat pengganti tempat kita itu kayaknya yang ini deh ditunjuk sama Pak Pur, yang habis direnov itu, yang sudah dicat putih itu. Saya bilang ke Pak Pur, masa, kata saya, kok enak banget. Enaknya kenapa? Karena dulu kan kita tahu ya keadaan itu ya, tempat itu tuh ya seperti apa, dan sekarang sudah menjadi seperti itu. Enak banget kita dikasih di situ, sudah direnov. Karena saya perkirakan ya minimal kalau merenov itu tuh lebih dari 10 juta. Karena ongkos tukang kan mahal ya. Terus Pak Pur, iya bisa aja. Gitu. Nah kami itu obrolan ringan kami ya. Setelah kesini kami beraktivitas ya Pak Pur gini. Tahu-tahu tiba-tiba ada seorang ibu yang nyamperin kami di situ. Bapak, Ibu, saya dari Kopo Square katanya. Saya langsung nangkep, oh ini Bu Maria. Saya pernah bertemu beliau dan bercakap-cakap, tapi sepertinya rambutnya sekarang panjang, jadi saya pangling ya. Terus, oh Ibu Maria, saya bilang begitu. Iya Bu. Terus
mari Bu saya ajak untuk melihat tempat baru untuk Bapak Ibu beribadah. Oh ya, saya sama Pak Pur langsung ikut. Terus ditunjukkan di sini. Ini Bu tempat nanti yang bisa dipakai. Oh gitu, iyalah. Kebetulan waktu itu dibuka karena masih dalam tahap renov ya, banyak tukang di situ. Ada beberapa tukang, kami masuk dan melihat-lihat. Silahkan dilihat Bu, katanya. Terus saya lihat-lihat gitu sambil membayangkan ya. Tapi nggak tahu saya campur aduk pikirannya. Karena langsung pasti ya orang kalau melihat sesuatu itu pasti biasanya membandingkan. Benar enggak? Itu manusiawi ya, manusiawi dibandingkan. Meskipun ada lagu ojo dibandingke, tapi entahlah ya itu secara tiba-tiba saja langsung saya begini gitu kan, mata saya. Ya sudah, tapi untung mulut saya itu bisa saya kendalikan. Saya tidak mengeluarkan satu kata pun apapun. Oh ya, terima kasih Bu. Ini juga ada ini Bu, ada toiletnya nanti. Jadi di belakang itu ada toiletnya baru direnov, dibobok-bobok gitu ya. Ininya klosetnya. Mungkin karena sudah mungkin rusak atau bagaimana. Saya melihat, oh iya, ada toiletnya ya Bu. Iya, nanti ada toiletnya di situ. Saya berpikir puji Tuhan karena waktu itu kan pernah direncanakan untuk membuat toilet di sini sama yang Pak itu pendeta Herisan, tapi tidak jadi. Terus puji Tuhan ada toilet. Terus saya lihat-lihat juga, terus Pak Pur bilang, Ibu kok baik banget sih. Bu Maria cuma tersenyum. Saya sampai nggak bisa berkata-kata, saya terus salamin Bu Maria. Saya bilang, Ibu Maria baik sekali. Saya peluk. Sama saya tepuk-tepuk, Ibu baik banget sama kami. Terus Bu Maria juga diam saja. Dia mungkin melihat raut wajah kami itu campur aduk gitu, mungkin dia juga agak tercengang gitu ya. Entah apa yang saya pikirkan dan Pak Pur pikirkan, mungkin dia baru menerawang ya. Terus jadi dia cuma terdiam juga. Terus saya, ini Bu begini, dia sampaikan ya. Saya sampaikan di sini supaya tidak perlu menjelaskan satu persatu. Jadi Bu Maria menyampaikan bahwa kami bisa menyediakan tempat ini saja. Sedangkan untuk AC ini harus dipindah. Jadi itu adalah biaya yang harus kita tanggung. Mereka menawarkan kalau untuk memindahkan AC, mereka menawarkan sekian, nanti saya sebutkan nanti aja, sekian juta untuk memindahkan AC. Tapi kalau Bapak mempunyai tukang sendiri dan mau memakai yang dari luar, dipersilakan. Jadi itu saja, kami berarti cuma bisa menyediakan tempat ini saja. Nah, untuk urusan yang lainnya kita yang harus mengeluarkan. Oh iya, nanti kami sampaikan ke semua, ke teman-teman rekan-rekan kami. Pak Pur bilang begitu. Dan sekali lagi saya bilang terima kasih ya Bu. Saya tidak bisa mengeluarkan kata apa-apa pun. Saya hanya terima kasih, puji Tuhan saya. Bisa lah ya. Kita bisa lagi di sini, di tempat ini tanpa harus pusing-pusing lagi mencari tempat. Saya bilang ke Pak Pur, nanti Pak Yopi dan Pak Alex sudah bisa tidur nyenyak karena sudah mendapatkan tempat. Ya, nanti gantian yang tidak bisa tidurnya itu Pendeta Nelson dan Pendeta Ade karena harus memikirkan dekornya. Ya Pak ya, nanti dilihat kok tadi kayaknya dikunci. Nanti dilihat seperti apa bentuk ruangannya, memang agak berbeda dari ini, jadi membutuhkan kreatif dari dekorator. Dan juga nanti ibu-ibu yang mungkin nggak masak dulu, nggak makan dulu, ini beberes dulu. Karena saya berpikir ibu-ibu yang juga tidak bisa tidur nyenyak karena harus memikirkan banyak barang yang nggak tahu nanti ditaruh di mana ya.
ya nanti bisa dikurang-kurangin lah ya bagaimana caranya kita menempatkan segala sesuatu untuk bisa masuk ke tempat itu. Yang penting kita bersyukur dan saya berharap sekali kita semua tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka itu merasa bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu tidak kita terima dengan baik gitu. Jadi direm lah ya, seperti saya harus direm. Jadi mereka memang merasa bahwa kita itu pantas untuk menerima kebaikan mereka. Ya, itu saja. Dan saya lupa bilang ke Bu Maria bahwa saya berterima kasih karena Bu Maria sudah menjadi penolong kami. Dan untuk Pak Yopi juga, khususnya saya juga bilang terima kasih untuk sudah menjadi penolong kami. Juga saudara-saudara semua di sini sudah menjadi penolong kami dalam mendoakan kami, dalam kasihnya, dan juga semua perbuatan, action untuk kami. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pur. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dan tepat pada waktunya. Di saat kita tidak berdaya, di saat kita kebingungan atau mungkin di saat kita ketakutan, Tuhan tetap mampu menyatakan kasih dan kemurahan-Nya. Bapak Ibu, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya rindu kita semua untuk menyanyikan satu pujian sampai akhir hidupku. Lebih dari siapapun. Lebih dari siapapun. Ya Tuhan, benar. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Benar Bapa. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya. Kini aku percaya Tiada yang mustahil. tiada Ya Yesus. yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
mustahil tiada bagi yang mustahil perjalanan hidup kami, Bapa. Engkau tulis, Engkau tahu, bahkan Engkau tahu yang terbaik bagi kami, Tuhan. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. kini aku percaya ya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, Kuatkanku, ya Bapa. dasarku Amin, amin Tuhan. Terima kasih. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami bersyukur Tuhan Kau sanggup menyatakan kuasa-Mu di atas setiap pergumulan yang kami hadapi, di atas setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami. Buatlah kami mengerti dan semakin mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, melalui pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Beri kami hikmat untuk bisa menyelaminya, bahkan untuk bisa melakukannya melalui dan di dalam iman kami terhadap Engkau. Saya serahkan pada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Setiap kali kalau saya melihat ini, ada perbedaan ketika sebelum, walaupun saya dibesarkan tadi Kristen, tapi berbeda dengan setelah saya percaya kepada Tuhan. Makna roti adalah makna di mana Dia bersedia memberikan dirinya. Kita bersyukur atas kasih Tuhan buat kita. Makna anggur adalah darahnya. Inilah
yang membersihkan kita, menyucikan kita. Dan kita bersyukur atas anugerahnya. Tuhan Yesus, jika sebentar kami menikmati roti dan anggur, inilah pribadi-Mu yang berkarya bagi kami. Sertai Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku Letakkan, silakan berdiri. Cara hidupmu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita mengangkat roti ini. Inilah tubuh Dia. Dia bersedia melakukan karya yang besar untuk kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus Anda dan saya. Kita mengucap syukur karena kebaikannya. Inilah makna anugerah. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Darahnya tidak ada bedanya dengan apa yang ada pada tubuh Anda dan saya. Sama. Tetapi perbedaannya adalah manusia kekal, lahir sebagai manusia, tetapi bersedia mati untuk menebus manusia, yaitu Anda dan saya. Kiranya anggur ini merupakan satu deklarasi kita bahwa darahnya lah yang membersihkan kita
Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Minta Pak Saud bisa doa Pak. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh bersama-sama dengan Tuhan mengadakan biarlah boleh melalui perjamuan ini kami mengingat Tuhan bagaimana penderitaanmu, bagaimana pengorbananmu jika sekali untuk menebus dosa kami. Bahkan pada saat ini kesempatan bagi kami untuk menikmati, biarlah melalui perjamuan ini Tuhan, kami boleh kembali disemihkan, dikuatkan, teguhkan iman kami. Dan sungguh-sungguh kami percaya bahwa Tuhanlah yang memerangi di hadapan kami, bahwa Tuhanlah menolong kami. Demikian juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati dia berada banyak menolong. Setiap persoalan masalah yang dihadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Kami beri kemenangan setiap kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih buat Pak Yopi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan tiba waktunya kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kepada kami di mana kami boleh melaksanakan perjamuan kudus sebagai tanda untuk mengingat kembali, memperingati kembali kematian-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib. Karena Engkau begitu mengasihi kami dan karena Engkau ingin kami menjadi bagian kerajaan surga-Mu. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami juga berterima kasih mengucap syukur kepada Engkau buat pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikan dengan penuh sukacita dan rasa syukur terhadap Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan pujian Ku Bawa Korban Syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada yang menyampaikan warta jemaat. Selami. Shalom Bapak Ibu. Ini kayak belum makan, ini kok suaranya kecil banget sih. Shalom. Ada sukacita. Kok sukacita pun nggak ada suaranya. Ada sukacita. Bilang aja ada. Nanti kalau saya absen satu-satu kan kelihatan kayak di kelas. Nah Bapak Ibu terima kasih ya sudah beribadah baik secara online maupun onsite, termasuk kepada Bapak ya yang hari ini khotbah ya. Sekalipun ya, Bapak hari ini juga berusia ya bertambah lagi ya 72 atau 73 Bapak. 72. Kita masih muda ya, kapan sampai di umur itu ya. Ya, tapi bersyukur kenapa? Karena firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di tengah fase-fase hidup yang berat ada Tuhan dan pertolongannya tidak pernah terlambat Bapak Ibu. Jadi
jemaat yang mengalami pergumulan, percayalah, di tengah pergumulan itu masih ada Tuhan kok, yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Amin. Ya, terima kasih Bapak ya atas firman Tuhannya. Dan sekali lagi sebelum kita dengar warta, selamat ulang tahun Bapak. Ya, nanti yang biasa sorak-sorai itu Mbak Ade itu ya. Ya. Nah, kita dengar warta dulu ya. Karena Bapak hari ini dengan Tio ulang tahun ya. Tio semalaman ulang tahun juga, tiup lilin juga, wajahnya berkaca-kaca. Tadi cengeng di depan. Ya. Ya. Ya, mari kita lihat warta jemaat 1 Oktober, persembahan 315.000 ya, dan ini ada nomor rekeningnya, Bapak Ibu bisa lihat, dan bisa juga memberi persembahan melalui nomor rekening NSP ya, Menara Pengharapan ya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Next, lanjut ya, ini foto Bapak ini ketika buka STAKBP itu ya. Ya, tapi gantengan di fotonya Pak sekarang. Ya, itu ulang tahun Bapak sudah 72 tahun. Kemudian Tio 17 tahun. Nanti 20 Oktober, Bu Deborah ya. Gimana kabarnya dia? Ya. Ya. Enggak tahu dia umur berapa ya. 28 tahun. 28 tahun. Ya. Kita berdoa biar Tuhan yang terus memberikan kesehatan bagi yang berulang tahun di bulan Oktober ini ya. Tetap semangat, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Tio maupun Deborah yang jauh di sana. Ya. Next, lanjut. Nah, ini pelayanan minggu depan. Oh iya, khotbah Pak Saud. Ya, Pak Saud namanya sudah tertera. Ya. Ya. Nanti setelah Pak Saud itu mumpung Bu Ade, jadi nanti Bu Ade. Ya, Pak Saud. Kemudian yang WL, Arya. Arya gimana dia WL langsung jadi apa? Main gitar ini. Ya. Mungkin kayak apa ya, berdiri depannya sambil nyanyi ya, taruh mic-nya depannya. Ya, aduh. Ya. Terima kasih ya. Nanti siapkan diri Arya dengan teman-teman untuk minggu depan pelayanan. Next, lanjut. Ya, ini khotbah Bapak Yopi di Radio CV 103,5 FM setiap hari Minggu jam 6 ya. 18.00 itu sudah jam 6 ya. Jadi biasanya jam 9 pas kita beribadah, sekarang jam 6, jadi mungkin lebih leluasa mendengarnya. Ya. Nah, ini doa kita ya, kita terus berdoa ya untuk ya kesehatan ya. Saya dan Ibu Ulsia, gimana Bu Ulsia? Sudah lebih baik, yang penting jangan khawatir, tidur aja. Jangan mikir masak Bu, tidur aja. Kalau Pak Saud pulang kok belum ada makan, ya mengertilah, kan kebutuhan utama saya saat ini adalah tidur. Ya. Ya. Bu Ulsia senyum-senyum. Ya, cuman persoalannya Samuel turun dari atas minta makan itu. Ya. Ya, dia kerja ada kala di rumah ini dia. Ya, ya. Nah, baik, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Seperti Bapak Yopi sudah menyampaikan firman Tuhan, bahwa ketika Yosafat memiliki ketakutan karena diserang atau terjadi peperangan, namun dia percaya, dia tunduk, dia menyembah kepadamu, dia mohon pertolonganmu, maka melalui puji-pujian, melalui penyembahan, dia dapat melihat karyamu di dalam kehidupannya. Dia dapat melihat kemenangan demi kemenangan yang Engkau kerjakan, yang Engkau nyatakan. Maka Tuhan, kami datang kepadamu
menyerahkan segala pergumulan-pergumulan yang ada dalam bangsa ini. Tuhan, kami berdoa, bangsa ini belum sepenuhnya mengalami perubahan, namun dampak dari kepemimpinan presiden, wakil presiden, MPR dan DPR, bahkan sampai RT dan RW di berbagai pelosok Nusantara ini. Engkau yang beri mereka hikmat-Mu, sehingga mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Mereka memimpin dengan adil dan benar-benar mensejahterakan rakyat atau orang-orang yang dipimpin. Dan Tuhan, kami juga berdoa, kiranya orang-orang yang memimpin ini, ketika mereka belum berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, Engkau sendiri yang menyatakan diri-Mu kepada mereka, sehingga mereka bisa berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pemberitaan-pemberitaan Injil. Dan kami sama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Metodis Injili Jemaat Menara Pengharapan. Tuhan, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami masih bisa tetap beribadah. Kami percaya bahwa apa yang Engkau nyatakan kepada kami semakin mensyukuri, kami semakin melihat bahwa tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan nyata atas umat-Mu di tempat ini. Maupun Tuhan, Engkau terus kirim jiwa-jiwa baru untuk kami layani, dan kami tetap bisa bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami juga menyerahkan segala pelayanan yang hamba-hamba melakukan, baik Bapak Yopi, baik Pak Saud, baik Pak Nelson, baik Bu Ade dan hamba-Mu, dimanapun kami melayani selain di Gereja Metodis Injili Jemaat Menara Pengharapan. Engkau terus sertai kami dalam mengiring dan melayani Engkau dalam pemberitaan Injil. Biar kami terus berfokus untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki melalui pemberitaan Injil. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin mengalami pergumulan yang kami tidak tahu, tapi Engkau Allah yang menyelidiki hati dan pikiran kami masing-masing. Engkau Allah yang dapat memberikan pertolongan-Mu di tengah pergumulan yang kami alami dan memberikan jalan keluar bahkan kemenangan. Tuhan, kami serahkan semua pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, juga kami berdoa, biarlah yang mengalami pergumulan, letih, lesu dan berbeban berat boleh mengalami kelegaan daripada-Mu semata-mata. Boleh mengalami anugerah dan pertolongan semata-mata di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit. Tuhan, Engkau terus pulihkan kesehatan Bapak dan Ibu, termasuk kesehatan hamba-Mu Ibu Olsia, Michael, maupun Tuhan yang hamba tidak sebutkan satu persatu, siapapun yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu dan kiranya oleh bilur-bilur-Mu sembuh di dalam nama Yesus. Oleh kasih karunia dan belas kasihan-Mu sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Dengan iman kami berserah dan percaya karena organ tubuh kami semuanya Engkau yang ciptakan, serupa dan segambar dengan Engkau. Engkau yang menun semua kami sejak ke dalam kandungan. Maka kami percaya tangan Tuhan yang menun itu, yang menciptakan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami sakit, Engkau jamah dan pulihkan di dalam nama Yesus. Dan Bapa, juga kami berdoa untuk yang berulang tahun, baik Bapak Yopi, baik Tio maupun Deborah nanti tanggal 20. Tuhan, Engkau yang memberikan damai sejahtera di tengah ulang tahun yang dialami oleh anak-anak-Mu. Engkau yang memberikan kesehatan di dalam menjalani hidup hari lepas hari. Baik Bapak dalam mengiring melayani Engkau, baik Tio di dalam studinya, dan baik Deborah di dalam pekerjaannya. Tuhan, Engkau juga memberikan naungan penjagaan, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan mereka, sehingga berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka menurut kekayaan dan kemurahan-Mu semata-mata. Dan kami serahkan Bapak Yopi,
Tio maupun Deborah ke dalam tangan anugerah dan pemeliharaan-Mu. Dengan percaya bahwa Engkau yang menciptakan mereka, Engkau pun yang memelihara dan menjagai, bahkan memberkati mereka di dalam segala aktivitas yang mereka lakukan sampai Maranatha. Dan ini doa kami yang kurang dari sempurna, namun kami percaya ketika kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau, ketika kami berseru memohon belas kasihan dan kuasa-Mu bekerja, maka Engkau akan menyatakan kuasa-Mu seturut kehendak-Mu dan indah pada waktunya. Di dalam namalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sahabat-sahabat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak perlu khawatir dan takut. Walaupun situasi di lingkar luar kita sedang menghadapi gelombang yang sangat berat. Yang pertama, kita mengucap syukur karena kita tinggal di Indonesia. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan yang memayungi kita, memagari kita, dialah yang akan menyertai kita dari saat ini sampai Dia datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kembali ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman ya Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa menaruh harapannya kepada Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang terus beriman kepada Tuhan sampai Engkau datang kedua kali. Sebentar kami akan melaksanakan kegiatan kami selanjutnya, biarlah semuanya ada di dalam tuntunan dan pernyataan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.